Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pelaku pencurian bermodus pembiusan yang beraksi pada pertengahan bulan September lalu di salah satu hotel di Banjarmasin akhirnya berhasil ditangkap polisi. Diduga akibat diterpa gelombang, satu rumah di bantaran Sungai Martapura ambruk. Beruntung pemilik rumah sempat menyelamatkan diri, namun sebagian harta bendanya turut tenggelam di sungai bersama bangunan rumah. Dampak musim pancaroba, penghasilan nelayan pesisir Desa Rampalama, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru menjadi menurun karena mereka harus membatasi aktivitas melaut. Pelaku pencurian bermodus pembiusan yang beraksi pada pertengahan bulan September lalu di salah satu hotel di Banjarmasin akhirnya berhasil ditangkap polisi. Inilah MD, pelaku pencurian bermodus pembiusan yang berhasil ditangkap kepolisian daerah Kalimantan Selatan pada Kamis 3 Desember lalu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku diduga mencuri harta benda korban berinisial RM di salah satu hotel di Banjarmasin pada 15 September 2020 lalu. Awalnya pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian mengajak bertemu di hotel dan pelaku membius korban menggunakan minuman berisi obat tidur. Setelah korban tertidur lelap, pelaku membawa kabur harta benda korban senilai 29 juta rupiah yang terdiri dari perhiasan, emas 25 gram, dan 1 unit sepeda motor. Pelaku MD mengaku telah melakukan aksi pencurian dengan modus pembiusan ini sebanyak 5 kali. Ajak ketemu dan sebelumnya saya sudah ngobrol, tanya-tanya dia sakit apa gitu kan, punya penyakit enggak gitu. Kalau ini minum jamu bagus gitu. Jamunya pas ketemu saya bilang nanti kalau ketemu saya bawakan jamu, tapi jamunya itu sudah saya campur dengan CTM. Udah direncanakan berapa banyak harta korban? Beda-beda Pak. Hah? Beda-beda. Apa aja? Apa yang ada di badan saat itu, ada yang gelang, ada yang emas lah gitu, ada uang, ada motor. Sejauh ini sudah beberapa korban? 6. Semuanya wanita? Iya Pak. Ditangkap pada saat di rumahnya di daerah Sepinggan, Balikpapan Selatan. Pada saat pelaku melakukan kegiatan sehari sebagai penjual di sana. Pelaku sudah sering beberapa kali melakukan kegiatan aksinya untuk bius dan mengambil barang-barang milik korban dengan perkenalan melalui akun media sosial, sehingga korban yang mayoritas warga Banjarmasin kita tidak lanjuti. Pelaku telah melakukan aksi pencurian di 5 tempat, yakni di kawasan Banjarmasin, Kabupaten Batola, dan Kabupaten Banjar. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Polisi masih menunggu hasil visum mayat pria tewas berlumuran darah yang ditemukan pada Sabtu pagi lalu di gedung bekas bioskop kawasan Pasar Cempaka, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah. Kanit Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah, Ibda Igusti Ngurah Utama Putra saat ditemui Senin siang kemarin mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab tewasnya pria bernama Muhammad Ridwan Nur tersebut. Namun menurutnya dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh almarhum. Itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh korban, dan analisa dari dokter pun si korban ini kemungkinan memiliki masalah kesehatan di bagian paru-paru. Dan untuk hasil visumnya pun kami masih menunggu keluar dari dari RSUD Ulinnya. Kemudian dari pihak keluarganya pun membenarkan bahwasanya korban ini memiliki riwayat penyakit kurun waktu 2 tahun terakhir ini.
dan pihak keluarga pun menolak untuk melakukan autopsi terhadap korban dan mengikhlaskan kematian korban bahwasanya merupakan suatu musibah akibat sakit. Ibda Gusti Ngurah Utama Putra menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari pihak dokter, pria berumur 50 tahun tersebut diduga mengidap penyakit paru-paru, namun semuanya masih belum bisa dipastikan karena harus menunggu hasil visum. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Diduga akibat diterpa gelombang, satu rumah di bantaran Sungai Martapura ambruk. Beruntung pemilik rumah sempat menyelamatkan diri, namun sebagian harta bendanya turut tenggelam di sungai bersama bangunan rumah. Beginilah puing-puing rumah ambruk di bantaran Sungai Martapura, tepatnya di kawasan Antasan Raden, Kelurahan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat. Saat dipantau pada Senin siang kemarin, bangunan rumah berukuran 6 x 5 meter persegi tersebut sudah rata dengan permukaan air sungai. Pemilik rumah Eliani mengatakan rumahnya ambruk pada Minggu dini hari sekitar pukul 2.30 WITA. Saat itu ia dan dua anaknya sedang terlelap tidur dan tiba-tiba terbangun karena rumahnya terasa bergoyang akibat terpaan gelombang dari kapal cepat yang melintas. Wanita berusia 40 tahun ini pun langsung membawa kedua anaknya keluar dari rumah bersama sejumlah barang berharga yang bisa ia angkat. Berselang 5 menit kemudian rumahnya pun ambruk bersama sebagian harta benda yang tak sempat ia selamatkan. Sebenarnya tidur terus tuh bangun tapi kayak ada goyang tuh rumah kayak bunyi kayak tuh nah. Langsung sempat kan mengangkat TV satu, mengangkat TV sama baju, rak baju itu. Bas itu 5 menit setelah itu langsung sekitarnya keluaran kami semuaan keluar. Pas itu langsung ambruk. Berarti barang-barang kayak elektronik lainnya Tenggelam semuanya, lemari sama peralatan dapur semuanya kada kawa di surat-surat berharga bang bu, kayak jasa atau segala. Itu kawa di dinya pakai tas. Kawa Sudah sampaikan bola. Atas insiden ini Eli bersama kedua anaknya kehilangan tempat berteduh dan untuk sementara terpaksa mengungsi di rumah keluarganya. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Pudail melaporkan.